Kenceng banget suara apa sih itu? Mas, kamu udah pulang? Jangan nakutin aku deh, Mas. Aku beneran takut nih. Siapa? Mas? Sayang, kamu mau berangkat kerja ya? Iya, Mah. Siapa juga yang nanya kamu? Nah, sayang ini buat kamu ya. Ya makasih ya, Mam. Hari ini yang kerja cuma Mas Reza aja. Aku ya lagi libur. Oh, syukur deh kalau gitu sayang. Ini mama bawain makanan sehat buat ibu hamil. Biar bayi kamu sehat, kuat, cerdas ya sayang. Iya, Mam. Ya udah kalau gitu aku berangkat kerja dulu ya, Mah. Rin. Iya, iya, Mas. Oh ya, Rin. Maaf aku nanti pulangnya agak malam ya. Soalnya aku ada tugas di kantor. Lembur. Hah? Lembur? Kamu tuh nggak mikir apa istri kamu tuh lagi hamil 5 bulan? Terus kamu mau kerja, mau lembur? Suami apaan sih kamu tuh? Hah? Bukannya begitu, Mah. Cuman masalahnya kerjaan di kantor lagi banyak banget. Jadi terpaksa aku harus pulang malam. Ya nggak bisa dong. Kamu tuh harus ngerti kalau istri lagi hamil kayak gini dijagain, disayang-sayang, diurusin. Nanti kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Hah? Mama kok jadi heboh gitu sih? Nggak apa-apa kok. Kan Mas Rezanya kerja, nggak kemana-mana, ya. Terus aja kamu belain. Terus. Ma, ya udah kamu berangkat kerja, Gih. Nanti kamu telat ya. Duluan ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mas. Mama mau sampai kapan sih bersikap begitu sama Mas Reza? Selamanya. Itu kan salah kamu sendiri. Kenapa nikah sama laki-laki yang mama nggak suka? Ya ini akibatnya kan? Tapi kan Mama udah janji. Kalau aku bisa kasih cucu buat Mama mau merubah sikap Mama ke Mas Reza. Nih, lihat lah. Aku kan sekarang udah hamil. Masa sikap Mama masih sama aja? Mama heran nih, kok kamu betah sih di rumah sempit. Mas kayak begini ya? Iya. Walaupun kecil, tapi kan rumah sendiri, Mam. Sayang, Mama ada ide. Gimana kalau selama hamil kamu tinggal di rumah Mama dulu? Soalnya kalau di rumah Mama itu kan fasilitasnya lengkap, cocok buat ibu hamil. Mau ya sayangnya? Makasih ya, Mam. Tapi kan aku udah janji sama Mama kalau setelah aku nikah, aku mau mandiri. Makanya aku gak mau ngerepotin Mama lagi. Kamu tuh diajak seneng aja susah banget sih. Ya, walaupun rumahnya kecil, tapi di sini nyaman, Mam.
Lagian Mas Reza juga selalu jagain aku di sini. Reza, aduh mama tuh bosen deh dengernya. Udah deh mama nggak mau ngebahas itu lagi. Pokoknya mama bakalan kesini tiap hari bawain makanan sehat buat kamu. Biar bayi kamu sehat, cerdas. Kalau nggak bisa-bisa kurang gizi lagi. Ayo makan, ayo. Ini enak loh, ayo. Harus habis ya. Kalau Mama sering kesini, kira-kira Mas Reza nyaman gak ya? Tapi nggak apa-apa deh. Siapa tahu karena sering ketemu mereka jadi akur. Loh, kok kamu bengong sih? Hehe. Ayo dimakan. Iya ya Ma. Harus habis ya. Kamu tuh terlalu kurus. Enggak. Udah, lanjut besok aja, Jak. Taruh dulu deh, tanggung soalnya. Udah aku duluan ya. Ya udah, hati-hati ya. Yuk. Sayang kamu beneran gak mau ikut mama? Nggak usah Ma. Tapi kan suami kamu belum pulang, ini udah malam. Kamu lagi hamil, gak bagus loh sendirian di rumah. Nggak apa-apa kok udah ya Mama tenang aja. Ntar lagi juga Mas Reza pulang kok. Ya udah, mau pulang nih sayang. Love you. Sayang. Dah hati-hati ya Ma. Kok tumben ya Mas Reza jam segini belum pulang? Biasanya kalau lembur juga jam segini udah di rumah. Halo sayang, Mas Reza, kamu di mana? aku masih di kantor. Ini udah jam berapa Mas? Kok belum pulang? Iya bentar lagi aku pulang deh, setengah jam lagi ya. Tapi ini udah malam loh. Iya. Kamu mau dibawain apa? Nggak perlu apa-apa kok. Pokoknya kamu pulang dengan selamat itu udah cukup ya. Ya udah bentar lagi aku siap-siap terus langsung pulang ya sayang ya. Iya. Mas, hati-hati ya. Iya sayang, aku pasti hati-hati. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas? Tunggu. Kenapa emang ya? Aduh, kok aku dicubit sih? Ini beneran kamu kan Mas Reza? Hah? Beneran kan? Emang kenapa? Enggak, masalahnya aku pernah baca kalau ada perempuan yang lagi hamil ditipu sama makhluk halus. Dia tuh nyamar sebagai suaminya padahal itu genderuwo, Mas. Kok masih percaya aja sih kayak begituan? Ya, tapi ini beneran kamu kan? Udah.
Aku ada surprise buat kamu. Enggak. Pasti kamu mau nakutin aku ya. Enggak, ayo masuk. Enggak, kamu tutup mata kamu aja dulu. Iya, merem. Ayo sini, ikut aku. Dikit. Mana? Mana? Dikit. Stop. Buka Udah. mata sekarang. Dadah. Ya ampun, ada ranjang bayi. Ih, kamu beli? Iya, sekarang. Ih, suka banget. Ih, lucu sih. Buat anak kita. Ayo, masuk dong. Nih. Mas, hati-hati. Sama. Ya, ini. Nah, kan? Tapi kok kamu belinya sekarang sih, kan masih lama. Iya, soalnya biar aku nggak berat bayarnya, makanya aku nyicil dari sekarang. Iya juga ya. Biar bayi kita nanti ini betah dan kamar bayinya. Iya, Papa. Dijawab. Tuh dia, lihat tuh. Udah dibeliin ranjang bayi. Suka nggak? Suka katanya. Kok kayak ada suara bayi? Mas. Mas aja. Bangun, Mas. Sayang. Hah? Oh, kamu kangen pengen lihat ranjang bayi. Besok lagi aja ya, sekarang tidur yuk. Arin sayang. Arin. Arin sayang. Mama? Stop. Kamu kerja lagi ya? Udah mama bilang kamu nggak boleh kerja, makanya cari suami tuh yang kaya. Mama jangan marah-marah dulu. Apaan sih? Sebentar, ini masalah apa? Aku punya kejutan buat Mama. Aku aja suka, apalagi Mama. Kejutan apa? Bagus apa jelek? Bagus, Mam. Udah sini aku bawain. Bener? Bener. Ayo cepetan.
Nah, ini dia. Rin, kamu tahu nggak? Ini pamali. Kamu nggak boleh beli ranjang bayi atau peralatan bayi apapun sebelum usia kandungan kamu itu 7 bulan. Saya nggak boleh. Masa sih, Ma? Iya, kalau orang dulu bilang itu pamali, saya nggak boleh. Kamu gimana sih? Ini yang beli kamu ya? Hah? Aku yang beli, mah. Oh, kamu yang beli. Kamu tuh apa-apaan sih kalau beli sesuatu tuh kenapa nggak nanya dulu sama mama atau sama siapa? Ini pamali, tahu nggak? Beli ini nggak boleh sebelum usia kandungan istri kamu 7 bulan, ngerti nggak? Lumayan tuh. Ada ranjang bayi lagi diskon besar-besaran. Coba lihat. Kenapa jual boneka semua ya? Katanya ada ranjang bayi. Mau cari ranjang bayi? Iya, tadi saya lihat di depan ada tulisannya jual ranjang bayi lagi diskon besar-besaran. Saya pengen lihat. Ikut. Silakan. Ini ranjang bayinya, Nek. Iya, Boleh saya buka? boleh. Wah, bagus nih. Saya suka nih. Harganya berapa? Sebetulnya harganya 1.500.000 rupiah, tapi saya diskon menjadi 500.000 rupiah. Waduh, murah sekali nek. Kalau gitu saya langsung ambil aja ya. Ini nek. Bayinya umur berapa ya? Kebetulan belum lahir nek. Masih di dalam kandungan. Kandungannya sudah 5 bulan. 5 bulan? Pegang. Itu pamali namanya. Jangan membeli ranjang bayi sebelum calon bayi kamu itu berumur 7 bulan kandungannya. Tapi nek, saya suka banget sama ranjang ini. Ini saya ambil aja. Dengar, saya tidak mau bertanggung jawab kalau istri dan calon bayi kamu ada apa-apa. Iya, saya tahu itu. Cuman itu kan cuma mitos aja. Saya kurang percaya sama yang gitu-gituan. Terserah. Sebenarnya sih mah yang jual juga bilang begitu, cuman aku mikirnya mendingan beli sekarang daripada nanti pas lahiran. Takutnya kan keperluan banyak banget pasti. Kamu aja udah tahu itu, kenapa tetap kamu beli? Ini kan pamali, ngerti nggak? Ma, pamali kan kata orang dulu. Mungkin mereka punya alasan sendiri. Rin, kamu tolong dengerin mama. Ini nggak boleh dah, ini pamali. Itu udah peraturan dari zaman dulu sampai sekarang, nggak bisa diubah lagi. Itu kan cuma mitos mata hayul. Kebenarannya juga nggak bisa dipertanggungjawabkan. Lagian maksudnya Mas Reza baik kok. Biar nanti pas aku ngelahirin, pengeluaran kita nggak gitu besar. Kan udah nyicil ranjang bayinya. Rin, pokoknya mama bilang ini pamali dan nggak boleh. Ya udah, terserah kamu. Mama mau pulang. Ah. Bel, semalam gue dibeliin ranjang bayi sama Mas Reza. Lucu deh, unik banget. Itu tuh dari rotan dan bentuknya klasik banget modelnya. Serius loh? Reza beliin ranjang bayi. Usia kandungan lo aja itu belum 7 bulan, Rin. Pamali tau nggak? Lo tuh sama deh kayak nyokap gue. Dia juga bilang kayak gitu, tapi itu kan mitos. Hah?
Mitos gimana? Kalau lo nggak percaya nih, lo searching di internet. Pasti semua pada bilang pamali. Udah gue searching dulu, gue browsing kemana-mana, tapi tetap aja gue gak percaya. Durin, jadi ngeri dengernya. Tapi semoga aja nggak ada apa-apa ya sama calon bayi lo. Amin. Lo ngomong-ngomong soal nyokap lo, apa kabar dia? Kangen gue bawelnya belum? Udah jarang ketemu ya gue sama dia. Masih sama aja kayak dulu, gitu-gitu aja. Alhamdulillah sih, tapi dia baik-baik aja. Gak kurang aja. Kok ada suara bayi kayak di rumah semalam ya? Kok dari dalam gudang suaranya? Masa iya ada bayi di dalam gudang? Kok nggak ada apa-apa ya? Perasaan asal suaranya dari sini. Mbak, 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 Mbak. Iya lo kenapa sih ketakutan gitu? Lu gak apa-apa Rin? Sayang, sayang kamu kenapa? Udah, tenang. Udah ada aku di sini. Za, mendingan istri lo cuti dulu deh. Biar dia bisa istirahat, apalagi dia lagi hamil kayak gini kan. Enggak. Gue masuk aja nggak apa-apa kok. Gak apa-apa gimana sih? Tadi pas lo takut aja gue tuh ikut takutan tau gak? Emangnya kamu habis lihat apa sih? Coba cerita sama aku.
Ya udah nggak apa-apa. Kalau emang kamu nggak mau cerita sama aku, nggak apa-apa. Nanti ceritanya pas kamu udah siap aja ya. Tadi pas aku jalan di lorong, aku dengar suara bayi. Dan suaranya tuh mirip banget sama apa yang aku dengar di rumah semalam, Mas. Hah? Semalam kamu dengar suara bayi? Aku emang nggak cerita sama kamu karena aku pikir kamu pasti nggak akan percaya sama aku, Mas. Terus? Terus aku penasaran. Aku cari dari mana datang suaranya, dan ternyata itu dari gudang. Dan begitu aku samperin ke gudang, ternyata bayinya nggak ada. Dan aku malah ngeliat ada hantu cewek gitu, Mas. Aku takut banget, Mas. Sayang, kamu tenang ya. Mungkin yang kamu tuh nggak lihat apa-apa, kamu cuma berhalusinasi aja. Ya nggak? Nggak, aku lihat sama mata kepala aku sendiri. Kok aku nggak bohong, beneran, Mas. Za, lo kenapa sih nggak mau percaya sama pengakuan istri lo sendiri? Mas, Mas Reza, Mas Reza cepat sini, Mas. Saya bercak darah. Kok bisa ada bercak darah ya? Oh, ini tuh bukan darah, ini bekas cat. Ini baunya masih ada kok. Cuman ya. Enggak. Sayang, dengerin aku ya. Sesuatu yang dibikin serem nanti jadi serem beneran. Kamu santai aja, ya? Kamu kebangun. Iya. Aku ke belakang dulu ya. Mau aku temenin nggak? Um, nggak usah deh, kan kamu lagi sibuk. Ya udah.
kenapa sayang? Kok kayaknya buru-buru gitu? Kayaknya ada yang aneh di rumah ini, Mas. Aneh gimana? Tadi begitu aku jalan ke belakang, aku lewat kamar bayi. Di situ aku ngeliat kayak ada orang, Mas. Tapi begitu aku tegasin lagi, ternyata nggak ada siapa-siapa. Terus begitu aku sampai ke belakang, lampu di belakang nyala mati terus. Aduh, Mas, aku takut banget, Mas. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama hantu yang ada di kantor aku. Gini ya, bukannya aku nggak percaya sama cerita kamu. Tapi coba kamu ingat deh, semenjak kita tinggal di sini, memangnya kita pernah ngeliat yang aneh-aneh? Lagian masa iya sih hantu bisa pindah-pindah tempat? Udah kamu gak usah terlalu dipikirin. Nanti kalau kamu pikiran terus, malah berpengaruh sama calon bayi kita. Ya? Udah mendingan kamu tidur lagi. Yuk, aku tidur juga deh. Siapa tuh? Tunggu! Ini mama datang. Bawa makanan. Mama bentar ya. Kamu sayang, kamu tuh ngejar apa sih? Mama tadi pas masuk lihat ada orang yang keluar nggak? Nggak ada siapa-siapa. Beneran gak lihat? Beneran, saya nggak ada yang keluar, nggak ada yang masuk. Kamu kenapa sih, sayang? Oh, Enggak apa-apa. Yaudah lupain aja ya, masukin. enggak. Kamu cerita dong, Mam. Ada apa? Enggak ada apa-apa, Ma, beneran. Ya. Yaudah. Kalau aku cerita sama Mama, pasti Mas Reza yang kena omel. Mending gak usah deh. Lo yakin hantu yang lo liat di rumah lo sama persis sama hantu yang lo liat di gudang kantor? Ya walaupun gue gak ngeliat mukanya, tapi gue yakin banget kok itu hantu yang sama. Ih, ngeri banget sih lo, Rin. Gue juga gak ngerti. Sebelumnya gak pernah aku ngeliat kayak gitu. Rumah gue juga aman banget dari hal-hal yang gaib gitu. Lo dengar suara bayi nangis ya? Ya, kayak gitulah. Tapi gue juga baru sadar deh, kenapa pas gue hamil, gue jadi lebih sering ya ngeliat yang kayak gitu-gitu. Jangan-jangan itu efek dari pamali yang lo langgar. Maksud lo? Ya sekarang gini ya, Rin. Lo sama Reza beli ranjang bayi sebelum usia kandungan lo itu 7 bulan. Ya bisa aja kan itu yang menyebabkan lo diteror terus. Sekarang gini, lo pikir-pikir ya. Sebelum ada ranjang itu pernah nggak kejadian kayak gini? Kayaknya dugaan lo bener deh. Kalau gue inget-inget, gue tuh diteror setelah Mas Reza beli ranjang bayi itu. Mending sekarang lo buang di tuh ranjang.
Mana sih orang nggak ada? Ada tadi darah banyak banget di sini, Mas. Mana orang nggak ada darah? Ada, mana tadi aku nggak jelas lihat. Ya udah sekarang mana darahnya? Nggak ada kan? Sayang dengerin aku ya. Kalau kamu selalu berpikiran kayak begini, itu nggak bagus buat kandungan kamu. Kan kasihan anak kita. Beneran aku lihat jelas kalau ada darah di dalam sini nih. Tuh, netes tadi di situ banyak banget. Aku curiga deh. Jangan-jangan bener kalau ranjang ini yang bikin aku sering lihat hantu. Kamu malah ketawa sih, aku serius, Mas. Bella juga bilang kalau jangan-jangan aku sering banget ngeliat setan karena ranjang ini, karena kita melanggar pamali, Mas. Ya, gini ya. Biar kamu tenang, supaya hati kamu tenang. Kalau emang kedatangan ranjang ini bikin kamu jadi nggak tenang, aku angkat aja deh, masukin udah. Kenapa nggak kita buang aja sih sekalian? Iya kan aku beli mahal saya. Ya. Mas, Sayang. Oh ya, ranjang bayinya udah aku masukin ke gudang ya. Udah aku tutupin kain juga biar nggak berdebu. makasih ya Mas. Pokoknya kamu tenang aja. Nggak usah khawatir. Pasti tanggal-tanggal itu pasti akan hilang. Kamu balik tidur aja ya. Aku kerjain tugasmu. Tapi kamu jangan lama-lama. Alin nggak bohong. Teror suara tangis bayi itu benar-benar ada. Aku dengar suara bayi dan suaranya tuh mirip banget sama apa yang aku dengar di rumah semalam, Mas. Jangan-jangan mungkin benar. Ini pasti ada hubungannya sama Amalia yang bayi. Jangan-jangan itu suara dari bayi lagi. Loh, ini kenapa jadi berantakan gini?
di sini? Gini, tadi aku dengar ada suara tangisan bayi. Terus aku dengar ada benda yang jatuh gitu, makanya aku kesini. Ya, nggak taunya anjing bayi yang jatuh. Tuh kan bener apa aku bilang. Selama ini pasti yang neror kita itu ranjang bayi ini, Mas. Mendingan kita buang aja deh. Iya, sekarang aku percaya. Ayo. Mas, Sayang. Tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau misalkan kita balikin malam ini. Mendingan besok aja, besok pagi kita balikin langsung ke tokonya. Sekarang kita keluarin aja dulu biar kita ngindarin teror. Ya nggak? Yuk. Oke. Mas ini nggak apa-apa ditaruh di sini. Nggak apa-apa. Biar besok bisa langsung masukin ke dalam mobil. Yuk. Aman. Sekarang kita nggak bakalan diteror lagi. Aku yakin. Ya, masukin. Kok udah nggak ada ya? Pasti udah diambil orang. Ya ampun, syukurlah kalau gitu. Ya Allah. Kok keranjangnya ada di dalam sini lagi? Mas! Mas Reza! Mas! Mas Reza! Mas! Itu ranjang bayinya, Mas. Kenapa sama ranjang bayinya? Ranjang bayi kok kamu masukin lagi ke dalam kamar? Hah? Enggak, aku nggak masukin ke dalam kamar. Tapi ranjang bayinya sekarang ada di dalam kamar lagi kan semalam udah kita taruh di halaman, Mas. Masa sih? Ya udah, kita bawa ke toko sekarang ya. Ayo. Ayo cepet, Mas. Ayo. Mas jangan ngebut-ngebut dong, Mas. Kita harus cepet-cepet, Ren. Daripada kita diteror sama ranjang bayi itu lagi.
Iya, tapi ini ngebut banget. Nanti kalau kecelakaan gimana? Iya, kamu tenang aja. Aku tahu kok jalan daerah sini. Mas, kan dibilangin jangan ngebut-ngebut mau nabrak kan? Iya, lagian mobil itu yang stop duluan. Arin, Masya Reza, Itu mama, Mas. Oh iya. Reza, kamu tuh apa-apaan sih? Hah? Kamu tuh ngebut nggak karuan. Kamu mau bikin mati anak saya ya? Maaf, Pak. Maaf, maaf. Harusnya jam segini kalian kan masih di rumah. Kenapa udah berangkat kerja? Ngebut lagi. Mama nggak boleh tahu soal ranjang. Kamu lihat ya. Sekali lagi kamu bawa istri kamu ngebut-ngebut. Mama langsung bawa Arin pulang ke rumah. Ngerti gak kamu? Ngerti, Mah. Mama kok marah-marah sih di tengah jalan. Nanti kalau dilihat orang malu loh, Ma. Kamu juga jadi istrinya. Kok diem aja suaminya ngajak ngebut gitu. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Dia mau nggak tanggung jawab? Belain terus. Udah kita berangkat ke kantor dulu ya, Ma. Awas. Jadi lagi. Ngerti? Mas ranjang bayinya hilang lagi, Mas. Hah? Oh iya, kok nggak ada? Tuh kan ranjangnya hilang lagi. Aduh, Mas gimana dong ini? Kenapa ranjangnya bisa hilang ya, Mas? Halo? Ah, iya. Iya, saya segera ke kantor sekarang. Iya. Sayang, aku harus ke kantor sekarang. Aku disuruh bos suruh berangkat ke kantor sekarang. Ya udah kalau gitu aku juga berangkat ke kantor aja. Kamu tenang aja ya, sayang. Masalah ranjing bayi itu bisa kita bicarain nanti pas kita pulang kantor. Ya? Kamu hati-hati, Arin. Jaga diri baik-baik. Kamu juga ya, Mas. Hati-hati di jalan. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila, lu berdua diteror sampai segitunya. Mas Reza sih yang lihat. Tapi ya paling nggak sekarang dia udah percaya kalau kita selama ini diteror sama hantu penunggu ranjang bayi itu. Tuh kan Rin, apa gue bilang, laki lo itu harusnya nggak perlu beli perlengkapan bayi sebelum lu 7 bulan. Pamali dilanggar, ada aja kan halangannya. Nah, iya sih. Gue juga udah mulai percaya sama yang namanya pamali. Dan kita nggak boleh ngelanggar pamali gitu aja. Gue lupa mau ngambil minum. Lo mau sekalian? Boleh. Tapi jangan yang dingin ya. Gue lagi pengen yang hangat-hangat. Ini bentar ya. Halo, Mas Reza. Halo, Mas.
Mau apa lo? Pergi. Pergi, jangan gara-gara pergi. Tolong jangan. Pergi. Pergi. Ya. Pergi tolong. Tolong. Tolong pergi, jangan. Jangan pegang perut gue, jangan. Tolong. Jangan. Jangan. Jangan pegang perut gue, jangan. Pergi. Jangan. 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 Jangan! Jangan, jangan! Jangan ambil bayi gue, tolong! Gue jangan, tolong! Tolong! Jangan! Mel, bayi gue, Mel gak ada, Mel! Perut gue kempes, tolongin Mel, ini gimana? Ya Allah, perut gue kenapa gak ada? Iya, gue telepon Reza, gue telepon Reza. Bentar. Reza, angkat dong. Bentar ya, Arin ya. Bayi gue, Bella, tolongin Bella. Ini kemana bayi gue? Lu angkat dong. Rin, gak diangkat, Rin. Bayi gue masih gini hantu. Udah beranjak bayi itu. Biar gue yang ngamperin Reza. Arin, gue anterin ya, gue anterin. Gak usah berdiri di sini aja. Arin, lu kenapa di jalan? Arin, kalau ada apa-apa kabarin gue. Arin. Kenapa? Arin. Perut aku, Mas. Hah? Kita ngobrol di sana. Coba, kamu ceritain sama aku kenapa tiba-tiba bayi kita hilang. Sayang, udah, kamu tenangin diri kamu dulu. Bentar lagi kita langsung ke dokter kandungan. Bukan, ini tuh bukan perkara dokter. Ini bayi kita pasti diambil sama hantu penunggu ranjang itu, Mas. Itu pasti gara-gara kita ngelanggar pamali. Iya udah sekarang kita langsung ke toko ranjang itu. Kita tanyain ini kenapa bisa kayak begini, ya? Ayo. Permisi. Ada apa? Tokonya udah tutup? Nek, masih ingat saya kan, Nek? Saya waktu itu beli ranjang bayi ini. Saya boleh masuk nggak? Tolong bukain, Nek. Tolong kami, Nek.
Kami nggak mau kehilangan bayi pertama kami. Ini salah kamu, Reza. Saya kan sudah bilang, jangan membeli ranjang bayi sebelum kandungan istri kamu berusia 7 bulan. Pak Mali. Iya, Nek. Cuman waktu itu saya nggak tahu. Dan saya juga nggak tahu kalau kejadian bakal seperti kayak begini. Ranjang ini memang tidak baru. Tapi kondisinya masih sangat baik. Kalian tahu kenapa? Dulu ranjang ini milik Mawar. Tapi dia keguguran sebelum bayi di kandungannya lahir dengan sempurna. Mawar itu siapa, Nek? Mawar adalah cucu saya. Suaminya memberikan hadiah ranjang bayi ini sebelum kandungan Mawar berusia 7 bulan. Mawar keguguran jatuh dari tangga. Bayinya tidak terselamatkan. Kenceng banget suara apa sih itu? Mas, kamu udah pulang? Jangan nakutin aku deh, Mas. Aku beneran takut nih. Siapa? Mas? Oh, Maaf Pak, istri Bapak dan bayinya tidak dapat diselamatkan. Yang sabar ya Pak ya. Arwah Mawar masih sangat menginginkan. Oleh karena itu,
Arwah Mawar selalu benci melihat perempuan yang hamil. Ia selalu menginginkan bayi yang ada di dalam perempuan hamil itu. Terutama yang melanggar pantangan. Lalu bagaimana, Nek? Supaya anak kami bisa kembali. Dan untuk menghilangkan teror hantu mawar supaya nggak mengganggu kita lagi nih. Carilah pasangan muda lainnya yang sangat miskin dan sangat membutuhkan ranjang bayi. Berikanlah ranjang ini kepada mereka dan bersalamanlah dengan mereka. Maka kutukan hantu mawar akan lepas dari diri kalian. Apa Nisatri bisa membantu kita untuk mencari orang itu? Bener. Kita takut kalau nenek Satri nggak ikut, kami akan gagal. Baiklah. Saya tahu di mana ada pasangan yang membutuhkan ranjang bayi. Kita sudah sampai. Saya yakin di tempat ini ada pasangan yang sangat miskin dan sangat membutuhkan kereta bayi ini. Mas, Iya Bu. di sekitar sini ada warga yang baru ngelahirin nggak ya? Soalnya kita mau kasih hadiah buat bayinya. Oh, ada. Di mana rumahnya, Mas? Oh, nanti Ibu lurus aja. Nanti ketemu yang dekat Pohon Seri. Oh, ada pohon ceri di Iya, depannya ya? iya. Oke, makasih ya, Mas. Makasih, Mas. Oh iya, sama. Betul Pak. Istri saya ini kira-kira akan melahirkan sekitar seminggu lagi Pak. Iya, sudah kalau gitu terima kasih ya, Pak ya. Sama-sama Pak. Ada bayi? Kita lihat ke arah sana. Makasih ya. Iya, mari. Nek. Kayaknya udah nggak ada lagi deh, Nek. Masih ada. Iya, tapi semuanya dari tadi nggak ada yang mau menerima ranjang bayi itu. Saya tahu persis. Di tempat ini ada pasangan yang sangat miskin dan membutuhkan ranjang bayi. Apabila kau buat ibumu bahagia, maka hidupmu pasti juga Mas itu ada yang gendong bayi. Iya, itu mudah-mudahan jodoh kita ya. Mas, Mas, permisi Mas. Ini bayi Mas ya. Iya, ini ada apa ya? Pasti kalian yang mau beli bayi ya? Enggak Mas, meskipun kami miskin, kami tidak akan menjual bayi kami. Bukan Mas, kedatangan kami ke sini sebenarnya ingin membantu. Kami ingin memberi ranjang bayi. Alhamdulillah. Bu! Bu, keluar sini Bu, ada yang mau kasih bantuan buat kita Bu. Iya, Pak. ada apa, Pak? Ini ada yang mau ngasih ranjang buat bayi kita. Alhamdulillah ya Bu, akhirnya kita punya ranjang juga untuk bayi kita. Iya ya Pak. Ya Allah, alhamdulillah rezeki anak kita ya Pak ya. Coba bayinya ditaruh di ranjangnya Bu. Iya Mas.
Biarkan, biar. Jangan diangkat bayi itu. Biarkan di sana. Tidak akan apa-apa. Bu, anak kita. Mawar, cucuku. Kamu tidak bisa terus-terusan dendam seperti ini, sayang. Kamu tidak bisa membenci perempuan yang sedang hamil. Alam kamu bukan di sini, Mawar. Pulanglah sana. Pulanglah, cucuku. Mawar. Nenek tidak mau kamu menjadi jahat. Dulu kamu gadis yang baik. Tapi sekarang kamu sudah berubah. Kamu terus-terusan dendam. Ingin memiliki bayi dari perempuan yang sedang hamil. Mawar, pulanglah cucuku. Pulanglah. Reza, cepat kalian berdua salaman dengan mereka. Terima kasih banyak ya Mas. Mudah-mudahan panjang bayinya bermanfaat. Sama-sama, Mas. Ladang itu pasti bermanfaat untuk bayi kami. Insya Allah. Ya sudah kalau begitu kami pamit pulang dulu ya. Iya, Mas. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Sayang, terima kasih. Hah? Anak kita kembali lagi? Iya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bere. Alhamdulillah. Makan. Permisi Pak. Ya, dengan Bapak Reza. Ya saya sendiri. Ini Pak, Bapak mendapatkan kiriman hadiah. Hadiah? Dari siapa ya? Wah, saya kurang tahu Pak. Saya hanya kurir yang bertugas mengantar barang Pak. Ini tanda terimanya Pak. Permisi Pak. Aku penasaran buka ya.